Selamat datang Bapak Ibu pengguna SIM aset yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara input belanja modal ke SIM aset, khususnya belanja modal BOS yang ada di lembaga-lembaga pendidikan. Agar kita bisa menginput belanja modal BOS, ada dua dokumen yang perlu kita siapkan, yaitu ada rincian objek belanja. Ini sebagai pengganti LRA. Rincian objek belanja bisa kita minta untuk download di menu e-BOS yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi khusus untuk lembaga pendidikan. Bisa minta ke bendahara supaya didownloadkan dari aplikasi e-BOS Dinas Pendidikan. Selanjutnya ada dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan ini adalah BAST atau invoice atau nota dan dilengkapi dengan kwitansi. Nilai atau belanja pengadaan ini atau harga dari barang-barang ini bisa kita lihat dari dokumen-dokumen ini. Di dalam ROB terdapat kode rekening, uraian rekening, daftar barang yang kita beli, dan nilai realisasi, serta beberapa informasi lainnya termasuk nomor BKU. Dan di dokumen pengadaan ini bisa kita lihat nama barang, merek, tipe, dan lain-lain, harga satuan, dan informasi lainnya yang kita perlukan untuk input di SIM aset. Kali ini untuk contoh, saya gunakan contoh rekening belanja modal personal komputer dari rekening 5221012 dengan total nilai pengadaan 15 juta. Rincian dari pengadaan ini adalah laptop senilai 10 juta dan printer senilai 5 juta. Baik, untuk persiapan awal kita sudah siap, jadi langsung saja masuk ke menu yang ada di SIM aset. Pada SIM aset, untuk menginputkan belanja modal, kita masuk ke menu pengadaan, belanja modal, lalu barang baru. Saya ulangi, masuk ke menu pengadaan, belanja modal, lalu barang baru. Setelah diklik barang baru akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mempermudah kita, bisa diklik tombol maximize yang ada di sini. Sudah saya klik dan muncul beberapa rekening. Untuk BOS sendiri, kode rekening yang tampil di SIM aset itu sedikit berbeda dengan kode rekening yang ada di ROB. Kalau di ROB, kode rekeningnya itu seperti ini, ya. Jadi muncul belanja modal personal komputer. Sedangkan di SIM aset sendiri itu langsung secara global muncul belanja modal peralatan mesin BOS strip BOS reguler kalau itu BOS reguler, atau BOS kinerja kalau memang itu dari BOS kinerja. Tapi kali ini kita gunakan contoh BOS reguler. Untuk mulai proses inputnya, kita mulai dengan cara klik pada kegiatan yang ada di tampilan SIM aset setelah kita klik barang baru tadi, yaitu tampilannya seperti ini. Kita klik kegiatan atau yang ada angkanya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat ada kode rekening. Ini kita sebut kode rekening, dan yang bawah ini adalah kode kegiatan. Setelah kode kegiatan diklik satu kali, lalu kita klik kanan buka form untuk menampilkan tampilan berikutnya. Saya klik dan akan muncul dua tampilan baru. Yang pertama ini adalah tampilan dari BAST, tempat di mana kita input
data-data BAST yang kita perlukan. Dan yang kedua adalah tampilan objek barang yang lebih besar ini Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan inputkan informasi-informasi mengenai objek barang dan barang yang akan kita catatkan dalam SIMASET. Baiklah, kita akan fokus ke menu BAST. Jadi lebih mudahnya kita sebut ini tampilan form BAST. Di form BAST ini terlihat ada beberapa data yang harus kita isi. Yang pertama adalah nomor BAST. Nomor BAST ini kita bisa lihat pada dokumen BAST yang ada di dokumen pengadaan. Kalau memang tidak ada BAST-nya ya, BAST-nya tidak ada, kita lihat invoice atau nota. Di situ ada nomor masing-masing. Kali ini untuk contoh saya gunakan nomor seperti ini. Ada BAST garing contoh garing 2025 dengan tanggal BAST 30 Juni 2025. Cara menginputkan tanggal BAST di sini sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang seperti yang saya lakukan, jadi langsung diketik. Yang kedua bisa dengan cara klik seperti ini. Kita geser-geser bisa, klik bulannya, kita pilih juga bisa. Tapi supaya lebih cepat, saya ketik seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk nomor bukti kontrak ini sebenarnya kita bisa isi dari surat pesanan atau SPK dari pengadaan yang kita lakukan. Tapi untuk contoh kali ini kita copy saja dari nomor BAST karena memang ini adalah alternatif untuk mengisi nomor bukti kontrak. Saya copy paste, lalu tanggal SPK sekali lagi saya ketik 30.06.2025 supaya lebih cepat. Dan uraian singkat di sini adalah mengenai barang apa yang jenengan beli. Contoh di sini saya isi dengan pengadaan pengadaan laptop dan printer. Selanjutnya pada jenis bayar ini silakan dipilih LS untuk bos. Jadi untuk seluruh bos kita pilih LS. Dan nilai berdasarkan contoh itu kita isi total dari BAST atau nota. Kali ini contohnya adalah 15 juta. Untuk pengetikannya sendiri saya langsung ketik tanpa menggunakan tanda baca. Jadi langsung angka. Setelah saya ketik semua, saya tekan enter. Maka nilai akan berubah, ada titik dan tanda baca koma. Di bagian tambah PPN itu sendiri tidak usah dicentang ya Bapak Ibu, karena memang itu biasanya sudah termasuk dalam pajak. Jadi kita bisa pastikan lagi untuk melihat dokumen pengadaan kita masing-masing. Selanjutnya nama penyedia itu bisa kita isi dengan nama penyedia tempat di mana kita melakukan pengadaan atau kita membeli barang. Contoh di sini saya isi contoh penyedia saja supaya jelas kalau memang ini hanya contoh. Selanjutnya untuk keterangan, untuk bos ini kita isi kode rekening pada kolom keterangan. Contoh
Di sini ada 522 10 12. Ini saya copy atau bisa diketik langsung. Saya paste di sini. Hal ini dengan tujuan mempermudah ketika sudah inputan sangat banyak, kita bisa lebih mudah melakukan troubleshooting atau pencarian selisih ketika terjadi selisih. Selisih ini biasanya terjadi karena bisa jadi kita salah ketik atau hal lainnya. Setelah itu pada keterangan setelah diisi kode rekening yang benar seperti ini, bisa ditekan enter untuk melakukan simpan data. Sudah saya enter, lalu muncul tampilan seperti ini. Saya klik OK. Dengan begini bisa dilihat ID BAST ini akan otomatis terisi, yang tadinya saya lewati otomatis terisi, dan ini menandakan data sudah tersimpan ke dalam SIM-Asset. Maka selanjutnya kita bisa melakukan upload dokumen pengadaan yang sudah kita scan sebelum kita mulai proses input. Untuk contoh kali ini, karena memang ini hanya contoh dan saya tidak menggunakan dokumen asli, jadi dokumen fisik kali ini saya gunakan dokumen PDF yang ada di PC saya dengan cara klik tombol titik 3. Dan ini saya coba yang cam scanner ini, saya double klik bisa, atau saya klik sekali lalu open juga bisa. Setelah diklik open, maka tampilan nama file akan muncul di sebelah sini, sebelah kanannya dokumen fisik. Bisa kita lihat tampilan DF yang ada di sebelah sini, ini masih berwarna abu-abu. Ini menandakan dokumen belum diupload. Jadi untuk memulai proses upload ini tadi, setelah memilih barang, kita klik tombol simpan atau gambar disket. Ini saya klik. Masih proses. Baiklah, ini sudah berhasil. File berhasil disimpan. Ini menandakan dokumen sudah terupload ke SIM-Asset. Saya oke dan bisa dilihat di sini tampilannya sudah berubah warna menjadi warna merah untuk DF itu. Ini menandakan file dokumen fisik sudah terupload ke SIM-Asset. Selanjutnya, setelah kita membuat data BAST, memasukkan data BAST dan mengupload dokumen, kita lakukan input objek barang yang kita beli. Dalam hal ini adalah laptop dan printer. Jadi kita mulai dengan cara kita menutup tampilan BAST ini dulu. Saya close. Maka akan muncul tampilan SIM-Asset seperti ini. Ini adalah form objek barang. Bisa kita lihat di sebelah sini. Di sini ada beberapa data. Ini adalah terkait dengan BAST yang kita buat tadi dengan nilai BAST total 15 juta. Lalu untuk mulai proses input, kita mulai dengan memilih pengguna. Caranya, untuk jenengan lembaga pendidikan silahkan ketik nama dari lembaga pendidikan jenengan. Contoh kali ini saya menggunakan SD Gunung Kidul, berarti saya ketik Gunung Kidul. Lalu saya klik tombol tanda tanya dan terlihat beberapa pilihan. Di sini untuk memastikan jenengan benar, jenengan bisa melihat nama lembaga atau bisa melihat kode ORG ini. Ini sama dengan yang ada di sebelah sini ya. Jadi setelah ketemu, saya klik satu kali dan klik dua kali untuk
menampilkan di bagian pengguna sini. Selanjutnya kita isi objek barang. Objek barang ini tadi kalau dilihat dari contoh itu membeli sebuah laptop dan satu buah printer. Penulisan laptop di sini juga bukan tanpa alasan ya Bapak Ibu, karena di SIM aset itu penulisan laptopnya seperti ini. Jadi kita coba saja dicari lap spasi top pada bagian objek barang. Setelah itu kita klik tombol tanda tanya. Sudah saya klik dan muncul beberapa pilihan. Setelah dipilih nama barangnya, diketik nama barangnya, lalu kita bisa pilih kode barang yang benar. Di sini muncul beberapa pilihan yang mengandung kata laptop. Tapi kalau dilihat dari pilihan yang ada, yang paling benar itu adalah ini. Yang saya klik dan berwarna biru ini. Ini adalah kode barang yang akan kita gunakan. Untuk menggunakannya kita bisa melakukan klik 2 kali pada data ini. Saya klik 2 kali lalu muncul di bagian objek barang. Selanjutnya kita masukkan jumlah. Dari contoh ini tadi kita membeli satu buah laptop seharga 10 juta. Jadi langsung saja di bagian jumlah kita isi 1, di bagian harga satuan kita isi 10 juta. Di sini sudah saya isi 10 juta. Saya klik bagian keterangan dan bisa kita lihat tanda baca atau titik itu sudah langsung terisi. Jadi pastikan jenengan hanya mengisi angka, tidak perlu mencantumkan titik secara manual. Dan untuk keterangan ini sifatnya adalah kondisional, jadi berbeda dengan keterangan yang ada di BST. Untuk keterangan ini kita bisa isi keterangan apapun yang kita butuhkan dalam proses input kali ini. Contoh di sini saya beri keterangan contoh. Lalu saya lakukan enter untuk menyimpan data objek ini. Saya enter. Sudah tersimpan. Lalu saya enter lagi. Dan di sini tampil informasi barang untuk KB peralatan mesin. Ini adalah tempat kita memasukkan merek, ukuran, bahan, dan informasi lainnya. Contoh merek di sini saya isi Asus. Ukuran ini bisa diisi dengan spesifikasi barang kita, ya, Bapak Ibu. Contoh di sini saya isi RAM 2 GB, 2 GB, hard disk 500 GB, dan juga CPU Core i3. Sudah, gini saja. Bahan kita isi campuran. Warna kita isi hitam. Nomor pabrik bisa dikosongi, bisa juga diisi O besar. Jadi informasi yang tidak bisa kita isi O besar. Dan keterangan saya isi contoh, karena untuk contoh. Setelah terisi semua,
di sini saya tekan enter untuk menyimpan ke simaset. Setelah saya enter, tampilan informasi barang sudah tertutup. Jadi itu menandakan proses input objek laptop itu sudah selesai. Selanjutnya kita inputkan objek berikutnya, barang berikutnya yaitu printer. Untuk menginputkan barang berikutnya, kita bisa menggunakan tombol baru ini untuk memulai proses objek baru. Saya klik, proses sudah hilang. Saya pilih pengguna lagi, menu kidul. Sebentar, ada sedikit kendala teknis, keyboard saya nge-lag. Saya klik tanda tanya dan saya pilih kode yang benar. Saya double klik, maka pengguna sudah berisi kode yang benar dan di bagian objek barang dimasukkan printer supaya barang yang muncul, pilihan barang yang muncul itu lebih spesifik. Saya klik tanda tanya, mohon maaf, saya klik tanda tanya, muncul pilihan. Kita cari yang paling tepat, yaitu di sini ada diawali dengan 10. 10 ini adalah kode barang untuk alat komputer dan pada kelompok peralatan personal komputer titik printer. Ini saya double klik, jumlahnya 1, harga satuannya 5 juta. Jadi langsung masuk ke keterangan. Ini saya isi contoh dan saya tekan enter untuk menyimpan. Sudah tersimpan, saya enter lagi dan muncul tampilan informasi barang lagi. Kita masukkan merek Canon. Saya enter, ukurannya A4, bahannya campuran, warna hitam juga, nomor pabrik O besar, nomor rangka O besar, dan seterusnya O besar sampai ke keterangan. Ini sekali lagi diisi kondisional. Kali ini saya isi contoh juga sama seperti laptop tadi, lalu saya enter. Setelah saya enter, berarti seharusnya kita sudah selesai untuk input kali ini, tapi belum 100% Bapak Ibu, karena kita perlu melakukan posting untuk inputan kita kali ini. Sebelum posting, kita bisa cek bagian sini. Di sini terlihat ada nilai BST sebesar 15 juta dan nilai objek sebesar 15 juta. Ini cukup penting kita cek untuk kita pastikan supaya nilai BST dan objek ini sama. Kalau sudah sama seperti ini, kita baru bisa melakukan posting. Kalau belum sama, kita belum bisa melakukan posting. Untuk melakukan posting itu sendiri, kita pastikan objek yang akan kita posting itu aktif dan memang benar objek itu belum terposting. Cara memastikan objek itu sudah terposting atau belum bisa lihat di bagian status. Di sini bisa terlihat 1/0. Ini menandakan jumlah barangnya 1 dan 0 yang sudah terposting. Begitu juga bawahnya. Kita lakukan double klik dan kita lihat di sini, kita pastikan barangnya tampil di sini. Lalu kita bisa klik tombol posting yang ada di sini. Saya klik posting, lalu saya klik yes. Posting selesai.
Saya oke. Bisa kita lihat stapos yang sudah itu 1/1. Ini menandakan jumlah barangnya 1 sudah terposting 1. Jadi barang ini sudah selesai kita posting. Selanjutnya kita klik objek berikutnya atau barang berikutnya, yaitu ini, diklik 1 kali, lalu diklik 2 kali untuk menampilkan di sini. Lalu kita klik posting. Sudah terposting juga Bapak Ibu. Jadi proses input kali ini sudah selesai. Dan untuk memastikannya kita bisa mengecek di beberapa tempat. Salah satunya itu mengecek di sebelah sini. Pastikan di sini terbuka, tetap terbuka ya pastinya. Lalu saya klik salah satu objek sekali saja, dan dilihat di bagian bawah ini yang tadinya kosong sekarang sudah tampil. Begitu juga bagian ini, saya klik 1 kali, di bawahnya juga tampil sebuah data. Data ini adalah data yang ada di aset tetap. Ada kode KIP. Ini menandakan barang sudah benar-benar menjadi aset tetap. Selanjutnya kita bisa mengecek dengan cara langsung melihat di buku inventaris. Caranya kita close dulu di sebelah sini, saya close, lalu masuk ke menu aset tetap dan ke peralatan mesin, karena yang kita inputkan dalam contoh ini adalah peralatan mesin, jadi saya klik di peralatan mesin. Setelah itu dicari nama SD atau SMP atau sekolah masing-masing. Kali ini ketemu di sebelah sini. Di bagian atas sendiri saya klik 1 kali. Di sebelah kanan muncul beberapa data. Lalu saya tarik paling bawah dan di sini terlihat tahun inputan 2025. Ini adalah barang yang kita inputkan tadi. Jadi kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu, cara memasukkan barang ke SIM aset, lebih tepatnya cara menginputkan belanja modal BOS yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Jadi prosesnya sudah selesai, kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya, bisa belanja modal yang lainnya atau ke persediaan. Untuk persediaan akan kita input atau kita coba di lain kesempatan ya. Baiklah, kali ini kita akan memulai untuk proses hapus inputan, karena ini tadi hanya contoh, dan contoh ini saya gunakan di data yang real time. Jadi perlu saya hapus dengan benar, dengan tepat. Ini saya close juga. Ini adalah tampilan awal SIM aset. Saya masuk ke menu pengadaan, belanja modal, dan barang baru. Karena tadi kita masuknya ke belanja modal barang baru. Saya besarkan, saya maximize, dan saya masuk ke kode rekening dan kode kegiatan yang tadi kita gunakan untuk contoh. Jadi saya klik di kode kegiatannya atau pagunya, saya klik sekali, bisa terlihat data di sebelah sini, saya klik 2 kali. Setelah saya klik 2 kali, untuk menghapus itu kita perlu membuka BAST terkait. Tapi setelah kita klik kanan buka form, kita lihat di sebelah sini masih kosong. Ini berarti BAST belum ada yang terbuka. Dan bisa dilihat di sebelah sini, ketika BAST belum terbuka, di sebelah sini ada baris data. Ini adalah data BAST. Disinilah kita akan membuka BAST dengan cara klik 2 kali. Saya klik 2 kali, sudah muncul data di sini dan data di sini berubah. Setelah muncul data di sini, maka data yang ada di sini adalah
data objek barang yang mana akan kita hapus nantinya. Seperti kebiasaan yang ada di Simaset, untuk entry kita akan mulai dari tahap 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi untuk menghapus kita mulai dari langkah yang paling belakang, 3, 2, 1. Jadi urutannya kita balik Bapak Ibu. Kali ini kita akan menghapus dari proses unpost terlebih dahulu, karena tadi yang paling akhir adalah proses unpost. Caranya kita buka dulu objek barang yang akan kita unpost. Caranya dengan klik objek barang yang ada di sini. Saya double klik untuk mengaktifkan objek barang terkait. Objek barang terkait setelah aktif akan muncul di sini. Ini tandanya objek barang aktif, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita klik unpost yang ada di sini. Terkait tombol unpost ini adalah tempat di mana tombol yang tadinya bertuliskan posting atau tombol posting. Jadi ketika statusnya sudah terposting, di sini akan berubah menjadi unposting. Jadi saya klik unpost, lalu ada pertanyaan seperti ini, saya klik yes, maka unpost selesai, saya oke. Bisa kita lihat di status berubah jadi 1/0. Ini berarti sudah berhasil melakukan unposting. Selanjutnya saya unposting untuk objek lainnya. Saya double klik, sudah tampil di sini tandanya sudah aktif objek ini. Saya klik unpost lagi. Saya yes. Oke. Kalau sudah terunpost semua, baru saya hapus yang perlu saya hapus. Contohnya 2 objek ini perlu saya hapus. Caranya saya aktifkan objek ini, saya double klik untuk mengaktifkan, lalu saya tekan Ctrl D atau Ctrl D, maka muncul seperti ini. Saya oke dan data sudah hilang, data objeknya. Saya double klik lagi objek lainnya, saya double klik, sudah tampil di sini. Karena kita lihat sama ya, saya tekan Ctrl D lagi, maka hapus berhasil. Kita telah berhasil menghapus objek barang Bapak Ibu, tapi masih bisa kita lihat data BST yang ada di sini. Untuk menghapus BST, setelah ini aktif atau muncul data BST di sebelah sini, silahkan diklik isi BAST. Saya klik sekali, muncul tampilan seperti ini, tampilan BST. Diklik dulu tombol silang yang ada di bawah, silang merah ya, diklik sekali dan dipilih yes. Data sudah terhapus dari Simaset atau dokumen fisiknya sudah terhapus dari Simaset. Selanjutnya adalah di data BAST itu sendiri. Caranya diklik kolom keterangan lalu ditekan Ctrl D dan ini sudah berhasil untuk menghapus BAST ini. Dengan begini Bapak Ibu, proses kita input belanja modal BOS yang ada di lembaga pendidikan sudah selesai. Jadi jenengan sekali lagi perlu menyiapkan dokumen ROB yang bisa didownload dari aplikasi e-BOS Dinas Pendidikan. Yang berikutnya adalah nota atau BAST atau invoice yang dilengkapi dengan kwitansi. Yang selanjutnya dokumen itu perlu di-scan untuk di-upload ke Simaset pada saat proses input belanja modal. Baik Bapak Ibu, kali ini kita sudah selesai dalam pembahasan input belanja modal. Jadi kita akhiri dengan cara menutup Simaset. Saya tutup tampilan ini, saya tutup tampilan objek barang, saya tutup juga ini, sudah.
Kita lihat ini sudah berada di tampilan awal Simaset. Sekian Bapak Ibu, terima kasih dan semoga lancar untuk proses input di Simasetnya. Sekian.